orbital molekul ini ada yang positif, ada yang negatif. Kalau misalnya kita punya inti A di sini, inti B di sini, tentu saja jarak ini adalah RAB. Jadi fungsi gelombang untuk atom hidrogen, untuk yang ground state ya, 1s, si 1s, itu kan bentuknya seperti ini. Dan seperti ini ya. Yang B kan seperti ini ya, persis sama. Kalau yang V-nya penjumlahan, V-nya plus, jadi daerah overlap ini itu akan saling menguatkan. Seperti ini. Sementara kalau yang minus ya, kalau yang minus, kita akan melihat bahwa di sini dia akan positif ya, positif. Tapi kita melihat di sini, kalau B-nya itu ada nilai, maka B-nya menjadi pengurang. Sehingga kalau misalkan psi 1SA dengan psi 1SB ini sama nilainya, berarti kan nilai sama, ini akan jadi 0. Kalau ini 0, maka V aksennya itu akan menjadi 0. Nah, di mana letaknya itu? Letaknya itu sebenarnya di tengah-tengah sini. Jadi tengah-tengah antara A dan B, di tengah-tengah antara AB itu berarti adalah daerah ketika psi 1SA-nya akan sama dengan psi 1SB nilainya, karena persis tengah-tengah. Nah, pada saat itu, ini nilainya akan 0. Jadi, dia akan menjadi pengurang ya. Dia pengurang. Kemudian di daerah sebelah kanan, ketika B-nya dominan, A-nya yang kecil, itu berarti kan ini menjadi negatif. Karena bilangan yang kecil dikurangi dengan bilangan yang besar ya, menjadi negatif ya. Jadi nanti fungsi gelombangnya itu akan negatif seperti ini. Inilah karakter dari fungsi gelombang yang positif sama karakter dari fungsi gelombang yang negatif. Kalau ini kita kuadratkan, kita akan dapat rapatan peluang menemukan elektron di sepanjang ini ya, sepanjang jarak ini R. Jadi di antara dua titik A dan B. Nah, kalau kita kuadratkan, ini ya harapannya yang hijau ini ya, ini ya apa kuadrat ya. Yang merah ini kita kuadratkan ya positif tetap positif ya. Tapi yang negatif ini menjadi positif ya. Tapi nilai 0 itu kalau Anda kuadratkan itu tetap 0 ya. Jadi di sini ada titik 0 di sini, kemudian di sini jadi positif ya. Nah, gini. Nah, inilah peluang kita menemukan elektron di daerah antara A dan B. Nah, kalau kita lihat di sini, peluang menemukan elektron untuk yang apa? Untuk yang positif ya, untuk yang positif dulu ya. Peluang kita menemukan elektron di daerah dua inti ini itu menjadi besar. Karena kalau kita individu ini ya, ini adalah rapatan peluang menemukan elektron secara individu, atom hidrogen kiri atau hidrogen kanan. Setelah dia bergabung membentuk orbital molekul, dia kan mengalami penambahan, peningkatan. Densitas rapatan peluang menemukan elektron di antara dua inti itu menjadi lebih besar di sini dibandingkan dengan yang individu ya. Nah, sehingga orbital molekul ini itu kita bisa memandangnya seperti orbital molekul yang menguatkan ikatan ya. Jadi ini kita sebut sebagai orbital molekul ikatan. Jadi ini adalah orbital molekul ikatan ya. Atau bonding. Nah, sebaliknya yang merah, peluang kita menemukan elektron di tengah-tengah ini itu 0. Dan sebelah kiri, sebelah kanan juga sebenarnya mendekati 0 ya. Sehingga distribusi elektron di antara dua inti itu menjadi melemah. Untuk yang V- ini ya. Jadi orbital molekul yang ini itu seolah-olah dia melemahkan ikatan. Jadi elektron di antara dua inti ini menjadi berkurang densitasnya. Nah, di sini V yang minus ini itu kita sebut sebagai orbital molekul anti-ikatan ya. Anti-ikatan atau anti-bonding orbital molekul ya. Kalau ini kita kuadratkan ya. Ini kita kuadratkan, kita akan dapat ini sama dengan 2 plus 2S pangkat min 1 ya. Kemudian di sini nanti kita akan dapat psi 1SA kuadrat ditambah dengan ini tepatnya begini kali ya. Terus psi 1SB yang dikuadratkan ditambah dengan 2 kali psi 1SA sama psi 1SB ya. Nah, yang bawah ini itu juga sebenarnya sama ya, cuma beda ini tandanya 2 minus 2S pangkat min 1. Ini psi 1SA kuadrat ditambah dengan psi 1SB kuadrat dikurangi dengan 2 kali psi 1SA sama psi 1SB. Ini psi kuadrat, ini adalah peluang ya, densitas rapatan peluang menemukan elektron ya. Jadi kalau kita lihat di sini overlap dua orbital
itu menguatkan nilai rapatan peluang menemukan elektron ya. Sementara overlap dari dua orbital untuk yang V yang negatif tadi ya, itu dia sebenarnya mengurangi. Makanya kita melihat rapatan peluangnya untuk yang V positif itu bertambah di daerah di antara dua inti ini, daerah dia overlap ya. Sementara yang untuk yang V minus ini, overlap dari dua orbital itu justru melemahkan, sehingga pada titik tengah-tengah ini itu bahkan probabilitas kita menemukan elektron itu kosong ya, tidak ada ya. Jadi kalau misalnya kita punya V positif ini ya, itu kalau kita operasikan operator Hamiltonian, kita sebenarnya untuk yang sistem ini ya, sistem sederhana molekul ion H2 yang plus, kita bisa mendapatkan nilai energinya. Demikian juga yang negatif ya, kalau kita aksen ini, kita operasikan dengan operator Hamiltonian, kita bisa menyelesaikan persamaan secara eksak sebenarnya. Karena sistemnya sederhana ya, cuma dua inti pun tidak bergerak. Kita hanya ingin lihat hasilnya secara global aja ya. Ini adalah energi yang kita peroleh dari menyelesaikan persamaan Schrödinger. Kemudian misalkan ini adalah jarak antara A dan B ya, jarak antara A dan B, ini adalah 0. RAB 0 itu berarti kan A dan B itu berhimpit ya. Jadi pada saat itu Anda bisa memperkirakan ya bahwa energinya itu akan luar biasa besar. Sementara kalau misalkan A dan B ini jaraknya jauh tak terhingga, elektron akan ikut salah satu ya, entah ikut A atau ikut B. Kalau dia jauh tak terhingga ya. Dan kita tahu ya bahwa dalam keadaan ground state, energi dari atom hidrogen itu adalah minus 13,6 elektron volt ya. Jadi pada jarak yang sangat jauh sekali, A dan B sangat jauh sekali, kita akan mendapatkan sistem itu hanya menjadi atom hidrogen tunggal. Ya hanya hidrogen, yang sebelah sana inti nggak ada elektron ya. Jadi kita nggak bahas mengenai energinya. Kita bahas energi elektron. Jadi nanti kita dapat sini minus 13,6. Nah ternyata untuk yang plus dengan yang negatif ini ya, itu karakternya berbeda. Itu karakter energinya itu untuk yang positif seperti ini. Sedangkan untuk yang V negatif itu karakter energi itu seperti ini. Nah, jadi karakter energi yang seperti ini menunjukkan keadaan bound state ya. Jadi ada minima. Jadi ada minimanya, ada titik kesetimbangannya. Ini yang menunjukkan bound state, keadaan terikat ya. Ada satu jarak A dan B, yang energinya itu minimum. Nah, ini jarak A dan B ini yang kita sebut dengan panjang ikatan ini ya, mungkin panjang ikatan kesetimbangan ya. Jadi kalau hidrogen dan hidrogen itu berikatan, maka panjang ikatannya dalam kondisi setimbang itu ada di sini. Karena di sini adalah energi yang paling rendah. Nah, kemudian selisih antara energi yang paling rendah ini dengan energi ketika atom berpisah jauh, ini disebut dengan energi ikatan ya, energi disosiasi ikatan, energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan. Nah, berbeda lagi dengan yang merah ini, V minus ini. Yang V minus ini energinya tuh nggak ada minimanya, jadi hanya monoton ke bawah ya, asimptotik mendekati minus 13,6. Nah, jadi ini adalah keadaan yang tidak terikat. Kita sebut dengan unbound state ya. Jadi memang ini nanti akan berkaitan dengan orbital molekul yang mempromosikan ikatan, sedangkan yang V- ini adalah orbital molekul yang tidak mempromosikan ikatan, atau kita sebut dengan orbital anti ikatan. Ini kan gambarnya R gitu ya, R, kemudian sumbu Y-nya itu adalah V ya. Nah, kalau kita lihat dalam ruang 3 dimensi ya, sebenarnya juga kita nggak bisa gambar 3 dimensi di sini. Kita ambil sederhananya ya, misalkan ini sumbu Z. Ini sumbu Z, katakanlah atas itu adalah sumbu apa ya, X ya, misalkan atas sumbu X, terus depan belakang itu adalah sumbu Y. Nah, kita memang secara kesepakatan ya, kita menggunakan sumbu Z untuk menggambar garis antar dua inti atom. Jadi kalau kita punya inti atom A, terus kita punya inti atom B, maka garis yang menghubungkan antara A dan B ini adalah sumbu Z. Supaya juga nanti kita bisa membahas mengenai momentum sudut orbitalnya. Si1s untuk atom hidrogen ya, Si1s B untuk atom hidrogen. Kita tahu ya kalau di dalam ruang 3 dimensi, bentuk fungsi gelombang ini adalah berupa bola ya. Dan nilainya itu positif. Nah, ketika dua orbital ini berkombinasi, melakukan kombinasi linear membentuk orbital molekul, maka ada dua kemungkinan ya, yaitu ditambah atau dikurangi. Kalau dia ditambah, di sumbu Z ya, ini A, ini B, kita melihat bahwa dia jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini.
Jadi dan dua-duanya positif. Ya, sorry, kalau kita lihat yang hijau ini ya, kalau kita lihat yang hijau ini, itu dia dua-duanya positif ya. Jadi kita akan melihat ini akan ada tambahan ya. Jadi ada rapatan elektron di antara dua inti, bentuknya seperti bergabung seperti ini. Tapi beda dengan kalau kita minuskan ini. Kalau kita minuskan Z ya, maka kita akan melihat di A dan B itu di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengahnya itu kosong. Jadi tengah-tengahnya itu tidak ada elektron di sini, tengah-tengahnya. Dan kemudian orbitalnya itu ini A, terus ini B. Jadi sebelah kiri itu dia positif, sebelah kanan itu negatif. Jadi dia di sini sebelah kiri itu positif, tapi tengah-tengahnya melemah ya, jadi nggak ada. Kemudian di sebelah kanannya itu negatif ini, negatif. Kalau kita kuadratkan, kita akan dapat rapatan peluang ya menemukan elektron. Jadi ini ya positif tetap positif, positif ini yang negatif jadi positif ya kalau dikuadratkan ya. Sehingga untuk orbital yang anti ikatan ini kita akan melihat bahwa distribusi elektron itu terpecah dua ya, di sebelah kiri sama sebelah kanan, tapi tengah-tengahnya itu kosong.